Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqin nur alladzi akhrajana minadz zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mausufi bin nur fahuwa nurun fawqa kulli nur fahuwa aslun nur wa manba'un nur al-mumaddu minhu kullun nur wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan min ahlil ma'ani wal asrari wan nur. Amma ba'du fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi innama bu'istu mu'allimah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-mukarramun, para dewan pembina Yayasan Perguruan An-Nurmaniyah, wabil khusus Bapak Direktur Kelembagaan dan Kependidikan Bapak Ustadz Haji Ade Lutfi Nugraha, kita berdoa bersama mudah-mudahan beliau selalu diberi sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terus membina mengarahkan kita bersama, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, guru di An-Nurmaniyah semuanya, mudah-mudahan diberikan oleh Allah ilmunya manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Anak-anaknya menjadi orang-orang yang bermanfaat, anak-anak didiknya menjadi orang-orang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, baik SMP, SMA dan SMK, mudah-mudahan semua yang belajar di An-Nurmaniyah diberikan ilmu yang manfaat, menjadi hamba Allah yang bermanfaat untuk diri, keluarga, nusa, bangsa dan agama, amin ya rabbal alamin. Ini kita bicara di depan guru-guru, jadi sekedar mau nyetor sajalah, begitu. Saudara sekalian yang mulia, berbicara maulid ada dua tema pokok. Jadi lihadzal mahdhar maudhu'ani. Majelis kita pada pagi menjelang siang ini ada dua tema pokok. Yang pertama berbicara tentang maulid
dan yang kedua berbicara tentang maulud. Ada dua tema. Yang pertama berbicara tentang maulid, dan kedua berbicara tentang maulud. Bila kita berbicara tentang maulid, berarti kita akan berbicara apa definisi maulid secara etimologi maupun terminologi. Berbicara maulid berarti berbicara tentang dalilul maulid. Berbicara tentang maulid berarti berbicara tentang fawaidul maulid, manafi'ul maulid lil hadirin, lil katibin, lil mustami'in fid dini wad dunya wal akhirah. Berbicara tentang maulud berarti berbicara ma huwa qoblal wiladah, ma huwa indal wiladah, ma huwa ba'dal wiladah. Ini sedikit rangkaian-rangkaian kalau mau dibuat kerangka terkait dengan apa yang diadakan di An-Nurmaniyah ini. Jadi kalau berbicara tentang maulud, bayi yang lahir, maulud itu bayi yang lahir, hamba yang lahir. Siapa dia sebelum lahirnya bagaimana? Siapa dia ketika kelahirannya bagaimana? Siapa dia pasca kelahirannya bagaimana? Dan terakhir, kaifa na'ishu ma'al maulud. Bagaimana kita hidup bersama ini hamba yang maulidnya kita peringati ini. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sedikit bertanya dulu pagi ini, kira-kira sampai jam berapa ini saya diberi waktu ini sama MC ini? Sampai tengah 12. Moga cukup. Saudara-saudara sekalian, maulid secara bahasa bisa diambil daripada isim masdar mimi, bisa jadi daripada isim zaman, bisa diambil daripada isim makan. Sebab maulid berangkat daripada sulasi mujarrad. Bab kedua dengan bina misal. Ini maulid. Kita doain guru kita ini, Ustaz Mahendra, biar sehat walafiat. Ini kopinya nampaknya pahit, padahal hidup udah pahit ini. Saudara sekalian, maulid walada yalidu wiladatan maulidan fahuwa walid wadaka mauludun lid latalid maulid maulid. Jadi maulid bila diambil daripada isim makan, bila kita ini berkata makatu maulidun nabi, Makkah adalah maulid nabi, itu maknanya Makkah tempat di mana nabi lahir. Berarti maulid nama tempat kelahiran. Maulid bisa berarti tempat kelahiran. Dalam bahasa Arab, Makkatu maulidun nabi, Makkah
tempat lahirnya Nabi. Bisa juga Maulid ini masa kelahiran, artinya kalimat yang menunjukkan waktu. Bila kita mengungkapkan amul fil maulidun Nabi, tahun gajah adalah masa di mana Nabi lahir. Maka bila disebutkan Makkatu amul fil maulidun Nabi, tahun gajah adalah maulidnya Nabi, maka maknanya waktu di mana Nabi lahir. Bisa juga maknanya kelahiran tanpa ada waktu dan tempat, berarti isi masdar mimi. Ini yang suka disebut dengan istilah kampus disnatalis. Apa itu disnatalis? Disnatalis enggak bid'ah. Kalau maulid bid'ah, padahal di Indonesia kan doang. Enggak beda, sama. Maulid bid'ah, milad enggak, milad maulid jadi juga. Ini tinjauan bahasa. Maulid, maulid artinya disnatalis. Itu begitu. Jadi ada namanya disnatalis, ada maknanya tempat kelahiran, ada namanya waktu kelahiran. Ini maulid dalam tinjauan etimologi. Ini saya mau pengen bagi duit sama ibu guru ini. Mau nggak ini dibagi? Mau, baik. Nanti kita bagi duit. Kayaknya saya ngantongin. Ada, tenang. Ntar saya tanya. Maulid, hadirin sekalian, dalam tinjauan etimologi demikian, tapi terminologi agama, ma huwal maulid syar'an, apa sih maulid itu? Yang diadakan oleh banyak kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama besar, kelahiran Mesir, hidup di Mesir, wafat di Mesir. Tahun 911 Hijriah beliau wafat dengan jumlah karya tulis 620 karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu. Tafsir yang terkecil dibaca banyak kaum muslimin namanya tafsir Jalalain. Namun yang besarnya namanya Durrul Mansur. Begitu dalam berbagai disiplin ilmu yang lainnya. Apa ini maulid yang diadakan ini? Beliau menyampaikan ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wal akhbaril waridati min mabda'i amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam summa yumaddu lahum simat. Kenapa ini dulu sebelum kita berbicara tema yang ada, saudara, di dalam ilmu mantiq. Ustadz Mahendra ini saya dengar-dengar tadi di kantor yayasan ngomong, kata beliau, idraku mufradin tasawwuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusim. Al-Imam Abdurrahman Al-Akhdari di dalam Sulamul Munawwaraq menyatakan bahwa mengerti lafad mufrad namanya tasawur, sedangkan mengerti
tentang nisbah kalamiah bainal maudhu' wal mahmul, namanya tasdik. Sebelum kita berbicara tasdik, tentu kita harus tasawurkan dulu, kita harus gambarkan dulu sebelum berbicara. Kenapa sih orang pada bikin maulid? Kenapa pentingnya maulid? Sebelum ke sana kita harus tahu dulu apa maulid itu. Sebab bila ininya kita tidak tahu, maka bawahannya tidak bakalan kita benar isinya. Ini mau tidak mau, kita harus gambarkan terlebih dahulu, supaya kita duduk pada sebuah persoalan sebelum kita membedah tentang manafi'ul maulid wa fawaidul maulid dunyawiyan au ukhrawiyan au dinian alal mujtama au alal infirad min ahlil mujtama. Saudara, maulid itu apa maulid? Maulid adalah ijtima'un nas, orang pada kumpul. Minimal kumpul tuh 3 orang aja, namanya jamak. Jamak tuh aqallul jam'i salasah, minimal disebut jamak 3 dalam bahasa Arab. Barangkali ada guru bahasa Inggris lebih dari 1 sudah plural. Bahasa Arab tidak. Kalau lebih dari 1 bisa tasniyah, bisa jamak. Nggak bisa baru 2 disebut banyak. Enggak. 2 dikit. Banyak minimal 3. Aqallul jam'i salasa. Yang namanya maulid, bila kita berkumpul orang banyak, dalam perkumpulan itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu barusan tadi oleh qori kita, dari baca surat Ali Imran sampailah pindah kepada surat Al-Ahzab. Namanya qori kita alim, saudara, menyusun tartibul Quran. Jangan kita baca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah surat Ahzab, ayat yang kedua dia baca surat Ali Imran. Namanya tidak nyusun, ndak faham tartibul Quran. Dia ndak ngerti, harus belajar at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Al-Imamun Nawawi yang meninggal tahun 676 Hijriah. Bagaimana cara kita ngori yang benar. Jangan kita lihat merdunya juga, kontennya. Maka qori kita emang tidak salah mendidik anak di An-Nurmaniyah. Alumni Nurmaniyah kayak begini alimnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Ini namanya maulid, kumpul orang banyak, lalu dibacakan Al-Quran, dibacakan Qissatul Mustafa, bagaimana peri kehidupan maulud, dan dibagikan makanan-makanan itu. Dimakan makanannya, masih ada, udah habis. Saya tegur ini panitia ini begitu, tapi isinya ada 3 enggak? Ada banyak, berarti aqallul jam'i salasa, minimal banyak 3 begitu, udah banyak berarti. Sehingga saudara, sebelum kita berbicara tentang hukumnya, konten isi ini menunjukkan dalil pada hukum. Tidak bisa kita berbicara konten hukum kalau tidak berbicara satuan-satuannya. Maka kita bedah nih berbicara ini. Kumpulnya orang banyak bersilaturahim. Nih kumpul nggak nih kita nih?
Kumpul nggak? Kumpul. Silaturahim nggak ini? Silaturahim. Tadi Quran dibaca nggak? Sejarah Nabi tadi, rawi kata orang Ciledug, dibaca nggak? Dibaca. Kue dibagikan nggak? Nah, kita bedah. Silaturahim ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi bukan? Silaturahim ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Baca Quran ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Terus sodakoh, bagi-bagi kue tuh ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Membaca peri kehidupan Nabi Muhammad ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Kita gabung nih, judulnya namanya Maulid. Pertanyaannya, Maulid nih ajaran Nabi bukan? Ini yang bener nih. Kalau di An-Nurmaniyah kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Atau telinga saya rada kurang gitu. Jadi menghukumi sesuatu itu dari konten isi, bukan dari judul. Begitu. Kita ambil contoh namanya martabak. Tadi di kantor ada martabak. Martabak nih halal apa haram? Hah? Halal apa haram? Emang ada dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu inna martabak halalun? Ada enggak? Hah? Ada. Waduh, ini Pak Guru apa Bu Guru ini ya? Oh anak-anak. Ada enggak di Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu inna martabak halalun? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada tuh. Bunyi begitu. Kita cari di hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna martabak fi Ciledug halalun. Ada enggak bunyi begitu? Kagak ada. Gitu. Enggak ada. Jadi bagaimana pengen tahu hukum martabak? Lihat komposisi isi. Begitu. Apa ini martabak isinya? Isinya ada tepung, ada kacang, ada gula, ada coklat, ada mentega, ya kan? Nah, kita bedah. Tepung halal apa haram? Halal. Gula halal. Mentega halal. Coklat halal. Kacang digabung jadi satu, namanya maka martabak halal sebab konten isinya halal. Begitu. Ada namanya minyak babi cap unta, ada namanya minyak unta cap babi. Kenapa saya harus kemari-mari dulu ini? Dibisikin sama Pak Lutfi, ini guru semua yang di depan, saya mau ngomong apa begitu. Jadi saya harus buatin bagannya dulu supaya ini nih kita bisa mengerti kerangka isi. Minyak babi cap unta halal apa haram? Cap unta. Kenapa? Isinya minyak unta cap babi. Halal apa haram? Cap babi. Emang apa? Isinya. Dari sini nih muncul di Jawa, ada orang dagang rawon setan. Halal apa haram? Emang apa? Oh iya, daging sapi. Di Gopli barusan lewat, kalau malam rame, dagang sambal setan. Halal apa haram?
Kenapa? Oh, isinya cabe. Di Bintaro deket rumah itu ada orang dagang kalau malam rame banget, nasi kucing. Halal apa haram? Kenapa? Nasi, ya nasi. Itu kucing tuh apa? Kucing tuh apa tuh? Cap doang. Isinya di Binus, di dekat Jalan Cakra itu, Anggrek itu, ada orang dagang bakso tengkorak. Halal apa haram? Emang apa? Bakso sapi, judul doang. Enggak jauh dari saya punya rumah, deket tol Tanah Kusir itu, ada orang dagang hotdog, hot panas, dog anjing. Hotdog halal apa haram? Emang apa? Iya, daging sapi sosis, judul doang. Jadi mentasdik itu harus kita mengerti hubungan subjek, predikat dan objek, baru kita bisa menyimpulkan. Tanpa ini kesulitan kita untuk menetapkan sesuatu. Oleh karena itu maulid adalah silaturahim, baca Al-Quran, baca kisah peri kehidupan Rasulullah, dan sedekah bagi kue. Maka ini yang harus kita bedah. Digabung nih jadi satu, silaturahim, baca Quran, baca kisah sejarah Nabi, sama sodako digabung jadi satu, namanya masa martabak. Saya tutup ini kalau sudah ngantuk begini nih. Ini ada silaturahim, ada baca Quran, ada baca kisah kehidupan Rasulullah, ada sodako, namanya oh iya, maulid namanya. Begitu, maulid namanya. Baru di sini kita mau bedah dan kita ributkan dalam kehidupan. Silaturahim ajaran Nabi bukan? Hah? Ajaran Nabi. Baca Quran ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Baca kisah sejarah Nabi ajaran Nabi bukan? Sodakoh ajaran Nabi bukan? Maulid ajaran Nabi bukan? Bukan. Saya belum kemari, ini belum nyambung. Maulid ajaran Nabi bukan? Saya harus ngerapihin mindset Pak Ibu Guru biar rapi. Kembali, pengen tahu konten isi hukum itu berdasarkan isi, berdasarkan judul. Halo, hukum itu berdasarkan isi, berdasarkan judul. Hah? Isi. Nasi kucing halal apa haram? Emang apa? Oh, nasi, baik. Jadi dari mana bilang halalnya ini? Dari isinya. Baik, kita gabung lagi biar paham. Saya kalau ininya belum nih sebagai pondasi, berat mau nerangin tema yang diangkat. Sebab harus ada prolog dulu sebelum kita berbicara tentang isi. Bagaimana mungkin kita menulis sebuah tesis dan disertasi, skripsi, kalau tidak harus ada penghantar. Baru kita ngomongin bab 3, bab 4 sebelum resume kita. Jadi maulid itu silaturahim
silatur, baca baca sejarah Nabi, sodako. Saya mau tanya, ini silaturahim nih ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Yakin? Baca Quran ajaran Nabi bukan? Yakin? Membaca sejarah kehidupan Nabi ajaran Nabi bukan? Yakin? Sodakoh ajaran Nabi bukan? Maulid ajaran Nabi bukan? Baca Al-Quran, baca riwayat sejarah, sodakoh. Saya mau tanya, ini silaturahim ajaran Nabi bukan? Bingung juga saya. Itu kalau mau tanya, kita ini kalau tidur pakai masker enggak ya? Corona ikut tidur. Kalau melek ikut melek. Kurang dengar jawabannya ini. Biar kedengeran. Ini maulid konten isinya silaturahim, baca Quran, baca riwayat, baca sejarah, sodakoh. Saya mau tanya, ini silaturahim ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Baca Quran ajaran Nabi bukan? Bid'ah enggak baca Quran? Enggak. Silaturahim bid'ah enggak? Enggak. Baca riwayat bid'ah enggak? Enggak. Sunnah apa bid'ah? Baca riwayat. Sodakoh sunnah apa bid'ah? Sunnah. Ini nih maulid nih ajaran Nabi bukan? Ini bingung nih. Halo, sudah selesai diskusinya? Baik. Ini saya mau simpulin dulu. Nih maulid ajaran Nabi bukan? Hah? Ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Ini kalau belum sepakat susah saya. Saya mau balik lagi. Nasi kucing halal apa haram? Kenapa berani bilang halal? Dari isinya. Baik. Rawon setan halal apa haram? Kenapa berani bilang halal? Isinya. Ini maulid ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi bukan? Wah, gatel. Ini kalau belum sepakat susah sayanya. Pak Guru aja dah. Menghukumi sesuatu apakah dari judul, apa dari konten isi? Hah? Dari isi. Bila isinya halal, mau judulnya apa kek, maka hukumnya. Bila isinya haram, maka judul apa kek, maka menghukumi sesuatu dalam Islam tidak dari judul. Judulnya SMK, isinya pendidikan yang dituntun oleh Nabi. Meski di zaman Nabi enggak ada SMK Yapera. Ada enggak zaman Nabi? Ada enggak? Enggak ada. Yang enggak ada zaman Nabi namanya bid'ah. Yapera begitu. Nah, ini kita harus benerin dulu ini.
Bila ini nih benar, maka kita terus menghukumi sesuatu. Zaman Nabi ngaji tuh, belajar berhalakoh, duduk berkeliling. Dimodernkan pakai klasikal boarding. Itu begitu, hanya teknis, isinya belajar juga. Maka menghukumi sesuatu itu bukan dari judul, dari silaturahim, ajaran, baca Quran, baca sejarah, sodako, digabung jadi satu, judulnya ajaran. Dari mana isinya? Udah paham tuh? Baik. Dari mana ini hukum muncul bunda ini nih? Ini panda kalau bunda. Ya Allah, panda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ada di dalam Sahihul Bukhari, ini Islam tuh tidak melihat daripada konten suku mana. Biar kita paham, Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab, tapi kitab sahihnya disepakati sedunia nomor 1 sebagai pengambilan hukum sesudah Al-Quran. Itu Sahihul Bukhari, bukan orang Arab. Begitu. Dulu namanya Uni Soviet. Itulah kampungnya Imam Bukhari. Imam Sibawayh, pakar ilmu gramatikal, bukan orang Arab, namanya aja Sibawayh. Bukan orang Arab, tapi diterima bagaimana grammar itu harus dibuat. Itu begitu, karena Islam la fadla li arabiyyin li a'jamiyyin illa bittaqwa. Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari meriwayatkan hadis dari seorang guru perempuan, cendekiawan muslim perempuan hebat di zamannya, sahabat Nabi, anak sahabat Nabi, sekaligus istri Nabi, dengan keahlian menyampaikan hadis 1210 hadis di luar kepala. Namanya Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha. Siti Aisyah menyampaikan dari 1210 hadis yang di luar kepala dari apa yang beliau dapat. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa anhu rad. Bahasa celeduknya, barang siapa, man namanya lafadz umum, yashmalul mudzakkar wal muannas wal arabi wal ajami. Siapa orang, orang kota, orang kampung, orang Arab, orang non Arab, laki maupun perempuan, man, begitu dalam usul fiqh. Siapa orang yang mengadakan fi amrina, pada agama kami ini, ma laisa minhu, sesuatu yang tidak ada dalil dari agama, maka itu ditolak. Ditolak tuh bahasa Indonesianya bid'ah. Bid'ah ya, bid'ah. Walaupun seumpama sahabat
tidak buat, tabiin tidak buat, tapi punya dalil, maka bukan bid'ah. Jadi apa bid'ah itu? Sesuatu yang kagak ada dalil dalam agama, konten isinya menyalahi agama. Maka kata Imam Syafi'i mengomentari hadis ini, kullu ma uhditsa walam yukhalif kitaban aw sunnatan falaisa bibid'ah. Apa aja yang ada yang tidak menyalahi Quran dan hadis, maka itu namanya bukan bid'ah. Namanya apa? Sunnah mustanbatoh. Kata Syekh Arsuddin Ahmad dalam kitabnya Al-Manqulat fi taqiqil maqalat fi makna hadal hadis, qala syekhuna al-muallif, kullu qawlin aw fi'lin aw halin syahida lahu syahidun minal kitabi awis sunnati khassan aw amman walau lam yaf'alhu salafu walau lam yaf'alhu sahabatu falaisa bibid'ah bal hiya sunnatun mustanbatatun minan nususi syariatil mutahharah. Ucapan, perbuatan, tindakan, acara yang ada dalil dalam Al-Quran dan dalam hadis, khusus dalilnya ataukah umum, meski salafus soleh tak kerjakan, maka bukan bid'ah, tapi namanya sunnah mustanbatoh, ajaran Nabi yang tersirat menuju tersurat. Kenapa ada orang menyebut bid'ah hasanah? Itu yang tadi tuh, minyak babi, minyak unta, cap babi, begitu. Apa tuh bid'ah hasanah? Bid'ah judulnya, hasanah isinya, begitu. Apa judulnya? Bid'ah, hasanah, isinya ajaran Nabi, begitu isinya. Kita tidak mau menghukumi sesuatu dari judul, tapi dari maka ada nasi kucing, enggak langsung kita simpulin haram. Nasi kucing apa dulu? Nasi cuman dikit, kayak ngasih kucing. Oh gitu, nasi oh, halal, begitu. Jadi Islam tuh tidak kaku. Zaman Nabi enggak ada SMP, SMA, SMK, UGM, UI, UIN, kagak ada. Tapi isinya ajaran Nabi. Maka Islam enggak kata ono bid'ah, enggak, tidak kaku. Islam itu luas, enak, mengenakan. Itu begitu. Ini maulid lughatan wastilahan wa hukman. Maulid secara etimologi, terminologi, dan hukum kita sudah tahu. Maka segala sesuatu enggak gampang menuduh. Ada namanya 4 bulanan, ada namanya 7 bulanan, macam-macam di perkampungan muslim tuh. 7 bulanan bid'ah. Tar dulu, isinya apa? Isinya orang silaturahim, orang sodako, orang baca Quran,
orang syukur sama Allah dia mau dianugerahi anak, gak apa-apa isinya. Jadi muslim tuh gak kaku. Entar handphone bidah, YouTube bidah, begitu WA bidah, bidah muanya begitu, nggak ada habisnya. Ini karena kita berkutat pada judul, tidak pada isi. Lihat sebagian saudara kita muslim membaca Sahih Bukhari, ngaji hadis. Ini kira-kira sunnah apa bid'ah? Sunnah apa bid'ah? Tuh Sahih Bukhari hadis tuh apa hadis? Omongan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi. Ini sunnah, tapi nabinya kita omongin bid'ah. Masuk akal nggak? Begitu saudara. Sunnah kita pelajari, sahibus sunnah tak perlu kita tahu, anda dimengerti, ghairu maqul. Ini namanya ajaran. Apa hikmahnya? Wah, kalau ngomongin hikmah kepanjangan, kita sampai tengah 12. Saya harus nerangin mencontoh akhlak Rasulullah. Kita hidup bersama Rasulullah ini ada 3. Saya mau singkat kalau begitu, biar cukup. Mudah-mudahan cukup pada 3 ya, 1, 2, 3. Ya singkat-singkat aja. Pertama maqamul iman, kedua maqamul ma'rifah wal mahabbah, dan ketiga maqamul mutaba'ah. Qori kita alim, saya tidak bakal keluar dari apa yang qori kita baca. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, karena konten terakhir mutaba'ah. Untuk mutaba'ah kudu ada mahabbah, mahabbah kudu ada ma'rifah, ma'rifah berangkat daripada iman dulu. Moga cukup waktunya. Iman enggak kita bedah dah. Sebab kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beriman sama Nabi Muhammad, biar kata kita tauhidnya bagus, yakin Allah itu esa dengan segala asma dan sifatnya, maka tauhid kita tidak diterima bila tidak disertai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kita tidak bedah dengan waktu yang ada. Ma'rifah, kita kudu kenal Nabi Muhammad. Kenal mananya? Bagian ini nih ngomongin maulud. Ada maulid, ada maulud. Maulud itu Nabi yang lahir. Nabi ini punya ibu. Punya ibu enggak? Nih pengen bagi duit sama guru dah. Nabi punya ibu enggak? Namanya siapa? Aisyah, Aminah. Punya bapak enggak? Punya bapak. Namanya Abdullah. Punya kakek enggak? Namanya siapa? Abdul Muthalib. Punya nenek enggak? Enggak punya. Punya. Namanya siapa? Namanya? Waduh, enggak jadi. Buka dulu lah, buka Google. Tuh. Pantes maulid ini bid'ah, tambah kagak kenal kita. Masa dari pohon pisang lahirnya Abdullah, nggak ada maknya. Tuh, kita harus tahu neneknya Nabi namanya Fatimah Al-Makhzumiyah. Al-Makhzum tuh nggak laku udah duit kita. Ini pengen bagi duit lagi nih, bawa duit saya, sebab saya pengen bagi duit.
anak-anak ini pura-pura nggak tahu Bu Guru, tahu sebetulnya, pura-pura doang. Ini masalahnya anak-anaknya lihat, kan nggak enak juga ya, nggak jadi dah. Kita harus kenal ini Nabi, harus tahu Nabi ini punya paman namanya Abu Thalib. Nih saya mau terangin, Abu Thalib tuh bahasa Ciledugnya bapaknya si Talib. Ada orang namanya Udin. Udin nih punya bapak namanya Ahmad, disebut bapaknya Udin. Ya ada KTP-nya, KTP-nya Ahmad. Nih Abu Thalib, paman Nabi, namanya siapa? Bapaknya si Talib. Talib itu abangnya Ali yang paling tua. Waduh, duit saya kagak laku ya. Ini mau mencontoh akhlak Rasulullah, kita harus makrifat dulu Rasulullah ini. Ada namanya lah, Ali anak bontot, Talib anak paling tua. Biasa di Ciledug juga. Mama Ilham, anaknya namanya Ilham. KTP-nya sih bukan Ilham, Mama Ilham. Itu sebutan aja. Ayah Talib, tuh Abu Thalib, ada namanya. Waduh, udah Google tuh. Nggak apa-apa, yang penting kita ma'rifat Rasulullah dulu. Ini bagaimana mau menceritakan ini? Harus tahu. Kalau nggak tahu kita susah ini. Punya kakek namanya, kakeknya Nabi, kakeknya Abdul Muthalib itu bahasa Ciledugnya pembantunya Muthalib. Masa kagak ada namanya pembantunya Muthalib? Tukang bersih di Yapera masa kagak ada namanya? Ya kelamaan. Ada namanya semuanya juga. Makin kita bid'ahkan ini maulid, makin kita jauh siapa Nabi Muhammad. Oh ya udah dah, bagi duit dah, nggak apa-apa dah. Ke Google kasihan udah nyari-nyari 3 kali. Sini, saya bagi. Mau nggak? Oh iya. Harus tahu. Kita harus tahu. Tapi panjang, kita tinggal 15 menit sama doa. Waduh, nggak ada udah ya. Kita ngomongin akhlak Nabi satu aja dah. Waduh, nggak keburu. Kebal kita kudu tahu ini. Nabi lahir pada malam 12 bulan Rabiul Awal, jam 4 subuh, malam Senin 12 Rabiul Awal, jam 4 pagi, tahun gajah, tahun semut, tahun kucing. Kan tahun ada namanya, tahun 1, 2, 3. Kenapa ini begitu? Kan harus dibedah. Al-Quran menyoroti dengan tahun gajah karena bulan maklum. Orang Arab tahu inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran ma'lum, ma'ruf. Hari tahu Senin Selasa Rebo, tanggal tahu, tahun. Kenapa muncul gajah? Al-Quran berbicara Nabi Muhammad, ada tema yang lebih urgen untuk dikomentari. Ujungnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil disebut,
Inilah Al-Quran menyoroti Nabi Muhammad berbicara kelahiran. Kenapa tahunnya? Waktunya nggak ada. Saya harus ngomongin akhlak, pusing juga mas saya ya. Jadi Nabi begini, Nabi ini akhlaknya baik. Saya harus menyebutkan satu hadis tentang akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi baik bermuamalah kepada Allah maupun bermuamalah kepada sesama sangat cantik di dalam mengajarkan kepada kita. Sampai Imam Ali Al-Habsyi dalam Simtud Durornya menyatakan, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan min zainil wujud. Bila ada budi pekerti dilakukan oleh orang sejagat raya, pastikan dia dapat pancaran cahaya budi dari Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Satu hari di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, ini saja bagian ini supaya saya bisa merangkum semuanya. Nabi itu punya anak didik, tinggalnya di emperan masjid, disebutlah Ashabus Suffah. Ashabus Suffah, jadi emperan masjid tidurnya. Orang nggak punya, tidur bareng sama Nabi. Pondok gratis sudah ada dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad. Beasiswa sudah ada dari dulu, bukan baru. Bila ada beasiswa di Nurmaniyah, itu ada sandaran dalilnya, ada. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang tidak punya dalil dalam Islam, semuanya ada. Apa aja? Islam hebat. Saudara sekalian, pimpinannya namanya Abu Hurairah. Ini ada namanya ini, bapaknya kucing masalahnya, tapi nanti saja. Abu Hurairah ini pimpinannya, KM. Jadi kepala murid ini ada namanya Abu Hurairah. Karena dia anak didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gratis Nabi kasih makan. Itu maknanya kalau Nabi makan dia makan. Kalau Nabi kagak makan, ya nggak makan. Tuh, begitu. Banyak, bukan satu dua, ratusan anak didik Nabi Muhammad SAW yang gratis tinggal sama Nabi. 3 hari udah nggak makan Abu Hurairah. Ya sama teman-temannya, temannya masih kuat. Abu Hurairah sebagai pimpinan santri Nabi, perih perutnya. Di hari ketiga udah nggak nahan, nggak makan. Kita kan biar kata PPKM masih hidup, bener nggak? Masih sehat, bener nggak? Masih makan nggak? Makan. Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, siomay, batagor. Terus dia bukan orang susah. Emang hebat ya Pera ini. Ini sampai hari ketiga dia dohor nih, dohor. Nanya sama Abu Bakar, Abu Hurairah nih, Abu Bakar, kalau buang angin batal enggak wudunya? Maksudnya nanya nih biar balik nanya, udah makan belum? Begitu. Pengennya begitu tuh. Nanya udah tahu sih, tapi pengen ditawarin makan. Kata Abu Bakar tengah jalan, ya batal lah. Begitu. Udah pergi aja. Kagak nanya udah makan belum. Kalau belum tuh biar ditawari makan maksudnya. Ketemu sama Sayyidina Umar begitu juga. Nanya hukum yang dia udah tahu. Hanya pengen ditanya, ente udah makan belum? Begitu. Biar ada muncul sami'atul khobar. Duluan batok, duluan air. Lah batok rapet. Ini rapet. Gimana masuknya rapet kayak begini? Masukinnya kan rapet. Duluan batok, duluan air. Air
Bagaimana air tempatnya nggak ada ambak-ambakan? Pikirin dah. Mau pertanyaan lagi nih? Waduh, ini pendidikan ini semuanya ilmu IPA, ilmu apa aja dari Islam. Ilmu yang diketemukan oleh ulama dalam Al-Quran 400 miliar 980 ribu ilmu. Yang terbesar dan terpanjang ayatnya manajemen keuangan dan administrasi. Kenapa ini panjang? Karena kelemahan muslim kurang pandai memanage keuangan. Corona nggak bikin puyeng, yang bikin puyeng cicilan. Betul nggak? Ini kita harus mengerti. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala perut perih, maghrib Nabi dibawain kebuli daging unta. 5 menit lagi guru, bagaimana ini ya? Sudah ya? Jadi akhirnya saya singkat dah, kata Abu Hurairah, pas perut perih udah 3 hari nggak makan, mau makan kebuli. Digelar di masjid biasa kayak gini, digelar maghrib. Kata Nabi, panggil yang lain, maghrib udah digelar, karpet udah makan, udah mau dimakan nih, Bilal adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Abu Hurairah, dah Bilal perut perih, adzan lagi. Ini akhlaknya Nabi, kita baca pagi ini. Idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Bila waktu Isya, waktu itu Isya, singkatnya itu kan ngomongnya Isya, maksud hadis itu bukan Isya doang. Bila waktu sholat datang, makanan udah siap, duluin makan. Pas nggak? Tuh akhlaknya Nabi Muhammad. Biar praktek. Makan ama sholat duluan, makan dulu kata Nabi, makan dulu. Hadisnya sahih. Makan. Bukankah sholat itu tinggi awal waktu? Ntar dulu bagi siapa? Itulah rahmatan lil alamin. Supaya kita jangan sampai menghakimi sesuatu subjektif. Ada dokter lagi operasi, ibu guru ya pera lahiran, baru dibelek perutnya, dengar adzan. Maaf dulu, saya mau sholat dohor dulu. Ini Allah ini yang manggil, Allah yang ngasih hidup saya. Lalu saya tinggal, modar. Dilihat Islam tuh begitu. Kita lagi di tengah tol nih, tol Jor. Di samping petukangan tuh ada masjid. Allahu Akbar, ditabrakan. Bukan begitu Islam. Islam ini luas enak. Bagian mana yang harus kita atur? Maka kemudian itu saudara, kata Nabi, bila waktu sholat datang, makan udah siap, duluin makan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kayak begitu. Makan, lakan lapar. Cuman di sela-sela makan, ada salah seorang sahabat yang kentut. Kalau bunyi mendingan, kagak bunyi 3 hari kagak makan. Pikirin itu. Kentut ini tinggi, baunya setinggi hidung. Bener nggak? Ya Allah, 3 hari nggak makan. Itu sampai pada nih, Nabi aja begini. Abu Hurairah sebagai pimpinan nanya, siapa ini yang kentut? Kurang ajar, guru dikentutin begitu. Enggak ada yang ngaku.
Ternyata orang kentut nggak ngaku tuh sejak zaman dulu. Nggak beda nggak? Iya, sejak zaman dulu itu nggak ada yang ngaku, nggak ada, kagak ada yang ngaku, nggak ada. Ini siapa yang ngentut ini? Nggak ada yang ngaku. Kurang ajar ini, Rasulullah dikentutin, nggak ada. Yang ngentut sih Nabi tahu, siapa yang ngentut tahu, Rasulullah. Allah kasih apa aja tahu Nabi. Tapi Nabi tidak begitu. Lalu kata Abu Hurairah, boleh lu kagak ngaku, kan nanti habis makan sholat isya, orang sholat kudu punya wudhu. Nah, yang mau sholat ngambil air wudhu, lu boleh kagak ngaku sekarang, entar gua tahu siapa yang kentut nih, siapa. Biarin lu kagak ngaku, tuh yang kentut. Waduh, gua ketahuan ini. Karena orang sholat kudu punya wudhu, enggak punya wudhu enggak boleh. Kata Nabi di dalam Sahihul Bukhari dari Abu Hurairah juga, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddah. Tapi Nabi adalah akhlaknya mulia, akhlaknya mulia. Apa kata Nabi dalam hadis sahih, hadisnya, man akala lahmal jazur fa'alaihil wudu. Kata Nabi, siapa orang yang makan daging unta, wudu dulu. Siapa orang yang makan daging unta, wudu dulu. Enggak boleh sholat kecuali wudu dulu. Sampai ada sahabat, engkau Nabi makan daging unta? Iya, saya juga mau wudu. Maka kata yang kentut, selamat, kan semuanya makan, semuanya wudu semua. Hatta Rasulullah SAW wudu juga. Maka sampai detik ini enggak ketahuan siapa itu yang ngentutin Nabi Muhammad. Kalau tahu enggak enak, apalagi cucunya kita. Ini orang engkongnya dulu ngentutin Nabi, kan agak enak ya, begitu. Tuh, maka dari kasus ini saudara, banyak sorotan. Itulah hadis. Hadis itu kayak air laut. Di laut itu ada kerang, ada ikan, biota laut banyak. Siapa ngambil bagian apa dia? Bagian hukum. Nih bagian hukum. Berbeda pendapat. Ulama madhab menyoroti ini. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, yang hafal hadis 1 juta hadis, sanadan wa matnan, mengata bahwa makan daging unta membatalkan wudu, sebab Nabi habis makan daging unta wudu baru sholat. Imam Ahmad dalam madhabnya bisa dilihat dalam Zadul Muqni' dan dalam kitab Ibnu Qudamah Al-Mughni, itu begitu. Imam Syafi'i tidak mau, tidak batal makan daging unta, sebab ini Nabi wudu bukan karena batal, karena menutupi rasa malu. Sahabatnya yang buang angin biar enggak malu, maka Nabi wudu, bukan karena batal, karena maksud lain. Maka makan daging unta tidak membatalkan wudu di dalam madhab Imam Syafi'i. Kita mau tahu sebabnya apa? Faktanya Nabi wudu. Kata Imam Syafi'i, tar dulu, jangan lihat fakta dulu, sababnya apa? Inilah namanya fiqih, saudara. Dari satu kalam Nabi akan memunculkan banyak ilmu.